channel kita Footpath, Make Path the Path Brighter and Clearer. Hari ini kita kedatangan teman dari SMA. Beliau dari dulu katanya sih ya hobi belajar. Tapi yang pasti nanti biarin beliau sendiri deh yang cerita. Ada cerita yang unik dan juga ada cerita yang up and down journey-nya beliau. So let's welcome Richard. Richard Harrison namanya. Richard Harrison, oke. Come Richard, intro dulu ya. Richard Harrison ya, intronya apa ya, Richard teman SMA-nya Yena, apalagi dulu sampai sekarang juga masih hobi membaca, masih hobi, belajar. Mungkin ya belajar itu dulu kan maksudnya dulu disuruh orang tua lah ya, kemudian menjadi suatu habit, suatu kebiasaan yang baik. Sekarang itu kemudian berkarir itu sebentar sebelum berkarir kuliah dulu ya. Dulu aku tuh jadi kuliah dari S1 sampai S3 di Australia, di Sydney, lalu kerja di Sydney, kemudian pulang ke Indonesia harusnya bantuin bisnis papa, kemudian memulai bisnis sendiri ya, sampai sekarang. Ya dari bisnis orang tua, bisnis sendiri, dan ya sampai sekarang diundang Yena jadi pembicara. Perfect, mantap. So Richard, bisnis nih ya. Bisnis apaan sih, Chad? Richard, sorry. Bisnis itu kalau yang orang tua punya ada bisnis elektronik, ada bisnis corrugated box, ya kan, terus juga ada hotel, terus ada supermarket, ya jadi gue tuh berkecimpung di sana dan sini lah. Cuman kemudian ya baru menyadari bahwa ternyata dari semua bisnis itu nggak ada satupun yang gue passion gitu, yang sesuai dengan gue punya talenta ya. Kemudian ya baru memberanikan diri beberapa tahun terakhir ini memulai bisnis sendiri yang benar-benar sesuai dengan passion dan talenta. What's that? Apaan tuh? Nomor satu adalah bisnis yang sesuai passion, yang benar-benar seperti passion adalah bisnis film, ya kan, bisnis film. Oke. Iya, karena dari dulu itu sebetulnya gue suka nonton film, tapi tanpa gue sadar gue juga suka seni pentas panggung gitu, maksudnya seni drama gitu. Sebetulnya gue sangat suka itu. Dan cuman kan dari dulu kan maksudnya nggak boleh, orang tua tuh melarang gitu untuk kita berkecimpung di dunia art kan, di dunia film. Ya, tapi kemudian dengan berjalannya waktu, kemudian gue mendapatkan beberapa kesempatan dan ya gue ambil kesempatan itu, baru sekarang bisa berkecimpung di dunia film atau entertainment. Ya. Setelah berdiri sendiri ya, Richard berdiri ya. Sendiri, iya. Jadi kita lebih enak lah, jadi nggak usah pakai modal orang tua kan. Jadi amit kalau gagal gitu nggak akan disalahin sama orang tua, ya. Benar. Tapi Richard, menarik nih ya, lu bilang bahwa orang tua nggak setuju gitu loh. Faktor apa sih? Mungkin ya di antara pendengar teman-temannya Footpath juga ada emak-emak nih. Emak-emak kepo yang pengen tahu gitu loh. Mungkin satu karena mungkin ya namanya juga orang tua kan konvensional sekali ya, mereka kan masih tradisional. Mereka tuh selalu berpikir kayak, dulu sebetulnya gue kecil juga suka ngelukis, gue tuh suka gambar komik gitu, suka melukis cat minyak gitu, dan lukisan gue tuh seringkali dijual sama sekolah untuk raising fund kan. Cuman mungkin orang tua tuh berpikir kayak, aduh lu kalau jadi pelukis gitu, atau lu jadi kayak orang film gitu, itu lu mau makan apa gitu, maksudnya lu itu bisa dapet duit nggak gitu, maksudnya itu kan nggak ada duitnya. Mereka tuh berpikir kan masih zaman kolot lah ya, orang kan ya. Tapi gue juga bersyukur gitu setelah gue bisa mendapatkan modal sendiri itu, baru bisa memulai ini. Jadi gue juga merasa bahwa gue itu nggak akan merugikan atau nggak akan membahayakan siapapun. Misalkan kalau bisnis sampai gagal pun, yang paling rugi atau merasa merasa bersalah itu paling diri sendiri kan. Nggak mungkin kalau kita pakai modal orang tua gitu kan, kita pasti merasa bersalah juga terhadap orang tua ya. Benar. Jadi gue merasa nggak membebani siapapun lah. Jadi ya gue merasa bersyukur juga, meskipun awalnya gue nggak langsung melakukan apa yang gue suka, tapi dengan melakukan apa yang tidak gue suka itu, akhirnya gue bisa melakukan apa yang gue suka. Wow, oke. Jadi awal pertama nurut dulu, terus habis itu be independent. Ya. Richard, balik lagi nih ya, kita adalah teman SMA ya. Tapi ingetan gue tuh nggak setajam-tajam banget gitu loh. Jadi kemanakah dikau gitu loh dari SMA? Dulu SMA cuma 1 tahun di Savepa kan, ya cuma 1 tahun, cuma SMA 1. Udah gitu pas kita libur kenaikan kelas, sebetulnya gue tuh terus ngeles apa? Gue tuh ngeles untuk pelajaran SMA di Sydney, di Australia. Jadi gue tuh ngeles private ya untuk pelajaran SMA 2, SMA 3. Lalu gue itu ikut ujian high school di Australia. Dan di weighted average mark gue dulu 9,5.
Jadi setelah Oke. 9,5, gue nggak usah high school lagi di sana, gue juga nggak usah foundation, jadi gue langsung masuk ke Hmm. D3. Jadi ketika kalian masuk ke SMA 2, gue itu udah D3. Pantesan Gue di itu kau lompat 2 menghilang tahun. ya. Iya, Mm-mm. lompat 2 tahun SMA, dan gue D3, setelah D3 S1 sampai S2 sampai S3 di Sydney. Wow, di Sydney. Jadi dari Lampung langsung terbang ke Langsung ke Sydney. Sydney. Iya. OMG. Oke. Terus berapa lama apa tuh bidang yang diambil? Bidang Kalau dulu pertama S1-nya itu Finance Accounting. Finance sama mm, Accounting double major. mm. Kemudian kalau S2-nya Master of Funds Management, ya menganalisa pasar modal. Lalu S3-nya gue ambil Certified Financial Planning. So Ya. you are master terus apa ya? Habis Itu bachelor, setingkat master. PhD ya, setingkat PhD. Karena gue harus nulis Wow. thesis juga kan, nulis makalah dan lain-lain. Muka lu nggak kelihatan kayak orang PhD gitu loh. Awet muda cuy. Thank you, thank you, thank you. Oke, terus apa tuh yang terjadi setelah semuanya tuh accounting lah, semuanya tuh related in Finance, finance. semua Hah, finance, semua finance. ya. Karena mungkin karena gue suka duit ya. Jadi ambilnya Kayaknya nggak ada yang finance nggak dulu. doyan deh. Udah ambil finance, sebetulnya gini, pas gue S2 gue lulus kan Master of Finance Management. Dulu adalah mata kuliah itu adalah mata kuliah yang baru di UNSW ya, di University of Hmm, New South Wales. Dulu itu adalah hmm, mata kuliah yang baru, dan yang ngajar itu real practitioner, jadi bukan dosen gitu, bukan apa, tapi hmm, benar-benar kayak funds manager dari company apa gitu yang ngajar ya. Dan ketika oke. lulus waktu itu ya, thanks God gue masuk dalam 10 besar, dan waktu itu mereka langsung sortir siapa aja ini lulusan yang terbaik, dan mereka langsung offer a job. Jadi gue tuh Hmm, pekerjaan pertama gue justru gue nggak nyari, malah mereka langsung rekrut gue, dan mereka tuh menawarkan sponsorship untuk jadi PR, untuk jadi permanent resident. Iya, oke. karena kan Oh, kalau kerja full time kan harus ada permanent resident ya. Jadi hmm, mereka tuh tawarin sponsorship untuk PR, dan gue dikasih kerja. Pertama itu gue harusnya kerjanya di Colonial First State. Colonial First State itu funds managementnya Bank Commonwealth. Tapi sebelum hmm, mulai di Colonial, gue harus menguasai retail banking dulu. Jadi mereka tempatin gue di Bank Commonwealth untuk menguasai hmm, retail bankingnya selama 3 bulan pertama. Nah, hmm. jadi ketika direkrut, ya gue merasa, wah gila keren. Maksudnya gue ya seneng lah. Maksudnya orang lain kan susah gitu cari pekerjaan pertama, lagi pula ya untuk pecat telur terus susah banget. Sementara gue di sini, wah ditawarin kerja, ditawarin sponsor untuk PR, ya seneng Hmm, banget. Ya semuanya akhirnya ya pas gue udah setuju dan lain-lain, ya semuanya berjalan dengan lancar. Di retail mhm, banking pun maksudnya ya itu suatu pengalaman yang menarik juga. Jadi gue tuh mulai mhm. dari teller ke customer service, kemudian ke personal banking, kemudian ke lending. Ya, semuanya fun-fun aja sampai kemudian gue masuk ke Colonial First State, itu yang paling wah, itu yang baru mulai apa masa-masa yang mengerikan. Deg-deg ser ya, deg-deg ser. Baru deg-deg di Colonial First State itulah. Ya, tapi gue bersyukur lah Yan, dari situ kemudian gue mulai ke financial planning. Financial Mhm, planning itu gue kan nggak lagi di balik layar. Kalau dulu kan gue kerjaan gue di balik layar ya, nggak hmm, ketemu orang kan, menganalisa mhm. saham. Kalau financial Ruangan planning kan tertutup. ruangan tertutup ya. Kalau financial planning kan kita harus ketemu orang tuh kita memberikan kita financial advice. Nah, gue itu kan Hmm. nggak pernah dilatih dari dulu kan, gue orangnya, gue tuh gue tuh dulu nggak sebawel ini. Itu sekarang ini bawel banget nih, karena ya udah terlalu sering ketemu nasabah mungkin ya. Gue Dulu nggak gue kebayang loh kalau lu gak bawel deh. Bener, bener. Dulu kan gue pendiam banget dan kutu buku banget gitu kan. Sampai ketika gue ketemu klien pertama kali pun, gue nggak dilatih bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, ya kan. Hmm. Dan gue pikir ketemu klien itu mudah, karena apapun Hmm. itu kan sudah di otak gue kan. Semua itu kan Hmm. sudah gue hafal. Gue pikir itu mudah, suatu hal yang gampang. Teorinya ada di otak lu lah ya pokoknya ya. David itu juga sengaja ngerjain gue, dia sengaja nggak, pokoknya dia cuma kasih gue list of clients yang harus dikontak, yang siapapun yang mau ketemu ya gue tinggal kontak, dan dia juga memang ngerjain gue pertamanya. Lu tau nggak pertama kali gue Sorry, lu jadi di bawah dia nih, di bawah si ya David dia bawa dia akhirnya. akhirnya dari Oh, Ian gue oke. transfer ke David. Nah, Hmm. David itu ada satu klien mau ketemu gue, ya Hmm. orang klien itu pas mau ketemu gue, dia itu sebetulnya gini, orang Jewish kan, maksudnya orang Jewish, gue tuh gini loh, merasa apapun itu kalau gue udah hafal di otak, gue pasti bisa ngomong dengan baik. Hmm. Ternyata ketika gue pertama kali ke rumah dia, ngunjungin rumah dia tuh, dalam perjalanan kan gue udah hafal mati nih apa aja materi yang gue mau presentasikan ya ke dia ya. Hmm. Ketika Hmm. nyampe rumah dia, ketika gue pencet bel, ting tong gitu, pas dia buka pintu, the moment dia buka pintu dan dia menghadap gue menghadap dia gitu, kayak face to face gitu, mendadak gue langsung ngeblank.
ngeblank, kayak di otak gue nih apapun yang sudah gue apal gitu langsung hilang. Langsung gue terus ngeliat mata dia kayak, my God, gue mau ngomong apa ya? Gue pikir gue nih ngapain ya di sini ya? Gue itu mau ngomong apa? Gue langsung lupa. Gue lupa banget sampai gue keringet dingin. Aduh, keringet gue langsung cucuran. Gila, gue mau ngomong Heeh, apa ya? Dia langsung kayak, heeh. gue langsung kayak membeku gitu kan, frozen banget. Gue kayak, Why gimana why? sih? Auranya dia kekencengan kah atau what? Ya, Atau mungkin dia karena gue terlalu handsome? mungkin karena gue tuh nggak pernah ketemu nasabah, nggak pernah ngomong secara langsung. Gue bener kayak, aduh, gue gugup Oh. banget ya, gue nervous banget. Dan ketika itu Heeh, dia bilang, oh, masuk masuk gitu. Terus kan ketika heeh, masuk, ketika duduk, gue gugup banget. Aduh, gue harus mulai dari mana ya, ngomong apa ya? Terus heeh. dia langsung bilang, orang baru ya? Gue bilang, iya, orang baru. So nice, so nice. Oke. Nggak ngerti harus ngomong apa gitu kan. Dia bilang, ayo udah, lu mau presentasi apa sama gue hari ini? Udah, ini kasih lihat gue deh semua materi-materi lu deh. Karena gue saking gugupnya ya, gue keluarin deh semua materi gue deh, semua bahan-bahan gue kasih lihat ke dia gitu, biar dia lihat, biar dia baca gitu. Harusnya Mhm. di situ kan nggak boleh lihat ya, tapi udah dia baca semua sampai dilihat, oh dia sampai oh komisi lu sekian-sekian ya, kalau lu jual ini komisi lu sekian-sekian. Gila lu bongkar isi dapur, cuy. Saking gue gugupnya ya, aduh itu pengalaman pertama gue dan gue merasa gila, ini benar-benar ternyata nggak bisa loh, ternyata nggak semudah itu loh kita langsung bisa ketemu klien dan kita bisa langsung ngomong tuh, ternyata nggak, ternyata memang harus ada seni berkomunikasi yang kita harus pelajari. Hmm. Ketika itu gue merasa ketemu satu klien itu merasa satu hari itu sangat panjang gitu kan, sampai Hmm. ketika gue pulang gue sampai capek banget, aduh sampai gue lemes banget, sampai gue tidur gitu kan. Besokannya Heeh. si David bilang, gimana, berhasil? Gue bilang nggak berhasil sama sekali. Dia sampai ngakak gitu, dia bilang, gue udah tahu lu pasti nggak berhasil. Dia tuh tipe yang cuma kutu buku, cuma bisa belajar, cuma bisa teori, cuma bisa nulis. Lu nggak mungkin bisa ngomong dan lu nggak mungkin se-fluently orang kayak biasa, orang yang udah Heeh, heeh. berhadapan dengan klien kan. Terus Heeh. kata dia, sebetulnya ada kelasnya sih, sebetulnya ada kelas berkomunikasinya. Seharusnya gue cuma harusnya cemplungin lu dulu ke kelas, tapi kan lu kan jenius, katanya lu kan biasanya nggak usah ke kelas-kelas ikut kita, kata dia. Dia sengaja kan. Aduh, gue sampai Oh, aduh, dia pengen lu belajar lah basically ya. Tapi iya, tuh orang Israel juga baik lu. Ada kan yang orang Jewish ya, Jewish Israel kan ya. Ada juga klien yang rese lihat orang ya, baru, ya, lu mau ngapain dikerjain lu ke emang. sini gitu kan. Iya, iya, iya. Kebetulan gue ketemu orang yang ya baik lah ya, terus dia Mm. merasa